Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Huang, mahasiswa Teknik Elektro, Peminatan Kendali Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya pada PT Respati Solusi Rekatama. Jadi pada PT ini saya melakukan kerja praktik di mana saya ditugaskan untuk membuat sebuah proyek yaitu Arm Control 3DOV Arm Robot. Nah, pada awalnya memang ini tujuan utamanya atau lebih ke tujuan akhirnya. Namun untuk hasil akhir ya didapatkan bahwa progres hanya sampai ke robot lengan 2DOF bergerak pada bidang X dan Y saja. Dan ditambah juga di sini yang dibuat adalah Purwarupa, di mana seluruh hasil proyek masih dalam bentuk kerangka dan belum dibuat atau didesain untuk casing dan belum siap untuk diproduksi. Jadi di sini telah dibuat sebuah arm control 2DOV arm robot yang sudah berfungsi dalam pekerjaannya. Baik, jadi em, di sini saya telah menggunakan komponen-komponen elektrikal yang berupa ESP32, ada XL345, DC motor, aktuator, dan BTS 7960, dan juga power supply untuk meng-power seluruh robot tersebut. Robot yang saya buat ini berbasis ESP32 dan digerakkan oleh pengendali tangan melewati sensor ADXL35 dan juga robot tersebut akan digerakkan oleh aktuator dan DC motor dengan melewati bus BTS 7960. Untuk robot yang saya buat ini, dia akan menggunakan koneksi WebSocket atau bisa dikontrol melewati internet dari pergerakan tangan ke pergerakan robot tersebut. Jadi robot tersebut akan memimik atau akan mengikuti pergerakan tangan sesuai dengan sensor ADXL 345 yang diberikan. Baik, untuk komponen mekanikal ini terdapat kerangka robotnya atau bentuk awalnya, yaitu seperti ini, dan juga eh, untuk lengannya dia hanya memiliki dua lengan, lengan satu dan lengan dua. Komponen mekanikal ini seluruhnya dibuat oleh supervisor saya dan saya beserta teman sekerja praktik saya bekerja sama untuk membuat bagian elektrikalnya. Jadi untuk mekanikal dibuat oleh supervisor dan akan kita gabungkan pada akhir proyek. Nah, jadi untuk pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah saya membuat koneksi antara ESP32 dengan WebSocket. Jadi di sini ESP saya telah dapat mengirimkan pesan. Di sini ESP saya mengirimkan pesan Hello Server dan ternyata bisa diterima masuk ke dalam Hello Server dan dituliskan kembali atau di broadcast ke dalam ESP32 saya. Jadi ESP32 saya dapat mengeluarkan pesan, mengirim pesan ke WebSocket, dan WebSocket tersebut akan membroadcast pesan tersebut ke seluruh device yang terhubung ke WebSocket tersebut. Ini saya lakukan dalam satu ESP. Lalu setelah itu saya akan memecah ESP tersebut menjadi dua. Yang satu untuk mengirimkan dan yang lainnya untuk menerima. Jadi ESP pertama akan mengirimkan pesan ke WebSocket dan WebSocket akan membroadcast ke seluruhnya. Jadi dari sini didapatkan bahwa semua dapat ditemukan bahwa
Bintang cek ini dikirim oleh ISP pengirim dan ISP penerimanya di COM3 akan menerima message. Di sini saya telah memasang filter juga. Jadi filter di sini eh, dalam bentuk string yaitu bintang. Jadi jika dia memiliki bintang, maka dia merupakan pesan dari ISP pengirim. Jadi saya akan lakukan pemisahan menggunakan kode dari string. Lalu setelah saya mencoba beberapa kali, saya mendapati masalah di mana ISP tersebut akan terputus. Nah, jika ISP tersebut terputus, maka eh, tidak bisa dikoneksi ulang, harus di restart. Maka di sini saya membuat sebuah auto reconnect di mana ISP tersebut akan mengecek setiap menitnya apakah dia terkoneksi atau tidak, dan jika tidak, maka dia akan reconnect. Lalu untuk wiring ADXL seperti ini, jadi dari ESP32 dia akan masuk ke dua ADXL. Nah, ini untuk ESP pengirim. Jadi ESP pengirim dia berasal dari tangan dan karena dia di 2 DOV dia menggunakan dua ADXL. Satu saya letakkan pada lengan dan satu saya letakkan pada tangan. Lalu ini untuk motor dan aktuator ya. Jadi wiringnya adalah dari power supply akan mengirimkan power ke aktuator dan motornya melewati bus yang akan dikontrol oleh ESP. Nah, lalu ini merupakan hasil akhirnya yang sudah jadi. Jadi di sini untuk kerangkanya dibuat oleh supervisor saya dan di sini untuk wiringnya ini masih dalam bentuk berwarupa jadi tidak saya tempelkan atau saya pasang untuk ADXL, bus dan ESP-nya ke dalam kerangkanya. Nah, lalu di sini saya telah mencoba telah menguji coba untuk pergerakannya. Jadi di sini teman saya, Dava, dia menggerakkan ESP yang dia genggam pada tangannya dan robot tersebut akan mengikuti pergerakannya. Di sini pergerakan robot saya limit menjadi kalau tidak salah 25 PWM untuk PWM sinyalnya agar tidak terjadi bentrokan. Jadi ini saya buat agak pelan untuk pergerakannya. Jadi bisa dilihat dia mengikuti pergerakan tangannya. Baik, jadi sekian hasil kerja praktik saya. Saya Nathaniel Huang undur diri.